Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi wa rahmatillah adada ma fi'illah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala nur anwar wa sirr asrar riyadil agar wa miftahil babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alihi athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillah wa afdali amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat hidayah dan taufik iman Islam. Allah kumpulkan kita insyaallah setiap bulannya di hari Ahad pagi kita kumpul guna mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak pulangnya kita dari tempat ini sesuai dengan namanya, kita kumpul di Mushola Al-Hidayah, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan hidayah yang kita rasakan terus berada menetap di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan rezeki yang berkah, dalam keadaan rezeki yang berlimpah, selamat dunia wal akhirat. Tak lupa juga kita doakan para orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya selamat dunia wal akhirat, senang dunia akhirat, beruntung dunia wal akhirat. Hadirin hadirat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati segenap pengurus daripada Mushola Al-Hidayah yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga daripada pengurus majelis ta'lim Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sarang Baru, yang mudah-mudahan juga panjang umur, sehat afiat, berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat umatnya hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pulangnya kita dari tempat ini kita punya anak jadi anak-anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita punya hajat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita punya usaha dilapangkan, dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Al-Fatihah dilanjutkan, Al-Fatihah teringat akan kisahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah seorang ulama besar, seorang ulama yang masya Allah, yang luar biasa, pengarang kitab Sulamut Taufik, pengarang qasidah juga tuh Ya Arhamar Rahimin. Kalau nggak salah Al-Fakir udah pernah ceritain di sini, pernah atau belum? Tapi buat nambahin ilmu kita, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini seorang masya Allah, salah satu cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti jejak daripada datuknya, yang mengikuti ajaran daripada kakeknya, yang mengikuti mengamalkan apa yang diajarkan oleh kakeknya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kerjaannya setiap harinya, kalau dia dapat rezeki, dia dapat uang, dia dapat apalagi sembako, dan punya harta nggak dipegang, nggak disimpan sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, melainkan itu harta yang dia punya langsung buru-buru dikeluarin. Sampai ibunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir khawatir sama anaknya, diingetin, wahai anakku, sisain itu harta untukmu, jangan kau keluarin semuanya buat orang, sisain, simpan di rumah, sisain buat masa depanmu. Jauh sama anaknya, wahai ibu, ini semua nih untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk kita udah ada dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang ibu nggak puas dengan jawaban sang anak, akhirnya ibunya nyamperin gurunya, ngadu ke gurunya, yaitu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Wahai Habib Hasan, ini anakku yang tak lain adalah muridmu,
Dia kalau dapat rezeki, dapat uang, punya harta langsung dibagi-bagiin, nggak mau disimpan, nggak mau disisain, dibagiin aja kerjaannya begitu. Akhirnya singkat cerita, gurunya nyamperin sang murid sampai di rumahnya sang murid. Habib Hasan bertanya perihal kedatangannya. Wahai Abdullah, apakah betul yang dikatakan oleh ibumu diciptain? Akhirnya jauh sama Habib Abdullah. Betul, wahai guru, aku keluarin semuanya di jalan Allah, aku sedekahin semuanya, aku beramal semuanya. Lillah wa fillah. Gimana? Kenapa kau melakukan itu? Kenapa nggak menurut sama ibu? Ini bukan berarti durhaka orang tua, bukan. Dijawab sama Habib Abdullah. Wahai guru, tadzakartu bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru, aku teringat dulu Nabi Muhammad pernah bersabda. Aku teringat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Manukisat malu min sadaqah bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad." Gak berkurang, gak dikurangin harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, harta yang dikeluarkan di jalan Allah, harta yang dikeluarkan untuk membantu syiarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu harta bertambah, bertambah dan bertambah. Dalam tanda kutip, harta bukan berarti fulus aja, bukan uang aja. Tenaga, sedekah bukan berarti dengan uang aja. Dengan tenaga juga bisa kita sedekah. Bahkan dengan doa, dengan senyuman kita juga bisa sedekah. Kita perbanyak ibadah kita, amal baik kita. Manukisat malu min sadaqah. Enggak berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah, dikeluarkan untuk bersedekah, melainkan itu harta bertambah 3 kali. Kalau Nabi bilang sekali aja udah cukup. Nabi nggak pernah bohong. Omongan Nabi, masya Allah manjur. Tapi Nabi ulangin, taukid sampai 3 kali. Berarti betul-betul bertambah orang yang ngeluarin rezekinya di jalan Allah, dijamin langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat yang berbahagia ini Al-Fakir pengen ngajak yang hadir untuk kita sedikit mengeluarkan harta kita untuk membantu ini Majlis Al-Hidayah setiap bulannya, agar selalu insya Allah istiqamah kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa orang yang berjalan di satu jalan menuntut ilmu, hadir ke majlis taklim, kegemarannya, kecintaannya, sukanya hadir di majlis taklim, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu langkah kakinya menuju majlis taklim, satu langkah kakinya ia langkahkan ke taman surga, maka satu langkah dia mendekat ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu langkah dia mendekat ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk sama-sama kita keluarkan kita punya rezeki, kita keluarkan kita punya rezeki sambil kita niatin hajat kita, doa kita, insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Entah niatin buat anaknya biar jadi anak soleh-soleha, atau diniatin buat orang tuanya yang udah gak ada biar dinaikin derajatnya di sisi Allah, atau biar diampunin dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, atau biar dikabulin hajatnya. Sambil kita dengerin qasidah dari Ustaz Haji Sallallahu Alaihi Muhammad. Salatullahi takshakun habibi wa alaikum wa yakshakun salamun alaika
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Sama-sama kita baca. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pengajian kita insyaallah setiap bulannya di tempat ini Mushola Al-Hidayah setiap minggu pagi ketiga. Setiap minggu pagi, setiap minggu ketiga minggu pagi. Insyaallah kayak gini deh. Kurang lebih majelis insyaallah enggak kelarnya enggak lebih dari jam 10 insyaallah kalau bisa cepat. Pembahasan daripada kitab hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab Kutubul Falihin, kitab Kutubul Falihin min Riyadhus Shalihin. Kitab Kutubul Falihin adalah salah satu kitab hadis yang dikumpulkan itu hadis oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang diambil petikan-petikan hadisnya dari kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin udah ma'ruf, udah terkenal, udah banyak kita tahu di mana-mana guru-guru kita banyak yang ngajarin kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Siapa sih Imam Nawawi? Imam Nawawi adalah huwal Imamul Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin. Namanya Imam Nawawi itu nama aslinya adalah Muhyiddin. Nama aslinya Muhyiddin Yahya, punya anak namanya Zakaria, jadi namanya Abu Zakaria. Orang Arab kalau misalkan punya anak, misalkan namanya Muhammad, abahnya dikasih nama jadi Abu Muhammad, atau punya nama anaknya namanya siapa ya? Adam, abahnya disebutin Abu Adam. Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Qasim, makanya ada julukan Nabi Muhammad Abul Qasim. Begitu. Kenapa disebut Nawawi? Sebut Nawawi nisbah ila qaryah Nawa fi Huran. Sebut Nawawi itu diambil dari kata Nawa, satu kampung, satu desa yang berada di dekat negeri Damaskus. Jadi dekat Damaskus ada kampung namanya Nawa. Ini tempat kelahirannya Imam Nawawi. Wiladatuhu wulida radhiyallahu ta'ala anhu fi Muharram sanah
Selasa ta'asyar wasitamiyah minal hijri wa wulida binawa. Imam Nawawi lahir di bulan Muharram tahun 613 Hijriah. Sekarang tahun Hijriahnya tahun berapa? 1441, dikit lagi 42. Ini Imam Nawawi lahir 613 Hijriah, tinggal kurangi tuh 1441 dikurangi 613. Berapa itu? Segitu deh. 800-an tahun yang lalu. 800-an tahun yang lalu lahir seorang ulama besar, seorang ulama yang soleh, ahlul hadis, ahlul fikih, imam kita, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dari beliau, Imam Nawawi. Ini kita harus kenal ulama-ulama kita nih, orang soleh, orang-orang hebat, orang-orang istimewa. Jangan kita lebih kenal orang-orang ahlu dunia, kita lebih kenal sama artis-artis, kita lebih kenal sama pejabat-pejabat, kita lebih kenal sama petinggi, kita lebih kenal sama presiden-presiden dunia. Tapi kita nggak kenal betul siapa Nabi kita Muhammad, nggak kenal betul siapa sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa Sayyidina Umar bin Khattab, siapa Sayyidina Utsman bin Affan, siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ajma'in. Siapa ini Imam Nawawi? Kita harus tahu nih, imam kita, ulama kita, warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita tahu. Makanya alhamdulillah di majlis ini sebelum masuk ke dalam isinya, kita mukadimahnya kita cari tahu dulu manaqib, sejarahnya, biografinya Imam Nawawi. Insyaallah Imam Nawawi lahir 800 tahun yang lalu, lama insyaallah. Kalau di sekolah anak-anak kita aja, itu anak-anak kita diajarin siapa penemu listrik pertama, siapa penemu telepon pertama, siapa tuh namanya yang ada Graham Bell-nya itu. Alexander Graham Bell, bener gak? Kawan saya sih. Saya masih inget tuh dulu tuh. Kalau lu nggak bisa jawab, nilai lu jelek pas ulangan. Iya, penemu listrik, penemu telepon, ada penemu apa lagi? Neil Armstrong penemu apaan tuh? Penemu bulan. Penemu apa aja pokoknya ya. Tuh penemu-penemu semua diajarin di sekolahan. Tapi nggak bakal ditemuin di sekolahan siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim, kecuali pondok pesantren. Sekolah-sekolah umum kita sedih ngelihat dalam seminggu 24 jam kali 7 hari berapa tuh? 24 kali 7. Ini nggak ada muka-muka orang kaya. Kalau muka-muka orang kaya itu mana cepat, 24 kali 7 berapa ya? 90. Hah? 158. Oh iya. Ini orang kaya gitu ya. Amin. Iya. Berapa 158? Lu ngeliat HP gue tahu kalau berapa. 158 jam. Anak kita diajarin ilmu agama cuma 2 jam. Bisa dibayangin gak tuh? Dalam seminggu itu di sekolahan SMA biasa, SMP biasa, SD biasa yang nggak ada pelajaran apa tuh yang bukan sekolah madrasah atau pelajaran bukan SDIT atau SD apa ya, negeri gitu yang ada Islamnya, itu sekolah umum cuma ada dalam seminggu 2 jam doang, 1 mata pelajaran doang. Dalam seminggu ada 1 kali doang, ada 2 jam, ada lagi cuma 1 jam doang. Kita bayangin, belum belajar sholat, belum belajar wudhu, belum belajar puasa, belum akhlaknya, belum gimana. Makanya pantas tuh anak bandel. Makanya jangan lupa ibu bapaknya, selain itu anak disekolahin juga hatinya. Jangan dohirnya disekolahin, hatinya nggak disekolahin. Sekolahin hatinya, bawa anaknya ke madrasah buat bisa baca Quran. Jangan sampai itu anak nggak bisa baca Al-Quran. Akhirnya nanti ibunya udah
meninggal dunia, itu anak na'udzubillah gak bisa baca Al-Quran, gak bisa baca Yasin buat ibu bapaknya. Akhirnya dia datang ke kuburan bapaknya, datang ke kuburan ibunya. Dia sewa ustadz-ustadz yang ada di kuburan buat minta tolong bacain Yasin sama tahlil buat ibu bapaknya. Sedih, nggak ada kata telat buat bapak yang punya anak tuh. Cukup kita yang jadi pelajaran. Cukup kita yang bilang kita telat. Jangan telat buat anak kita. Mumpung anak kita masih muda, masih kecil, masih cantik atau ganteng, buru-buru. Nomor 1, ajarin Al-Quran, ajarin sholat, ajarin hukum-hukum agama, biar itu hati anak kita bercahaya. Karena mendidik anak dari kecil itu seperti memahat sebuah batu atau kayu. Tapi kalau kita mendidik anak udah gede kayak memahat air. Kalau memahat batu atau memahat kayu, dipahat gampang. Dibentuk kapan aja itu batu atau kayu bisa. Bentuk patung, kayak mau bentuk perahu, mau bentuk hiasan bisa. Tapi kalau udah besar, itu kayak memahat atau memalu air. Nggak bisa air dibentuk, udah jadi air. Sebelum nasi jadi bubur, tapi tenang. Yang udah jadi bubur, jadi buburnya enak. Iya, bubur juga bisa enak, kasih sate, betul gak? Tapi kalau bubur, iya gue belum sarapan. Nggak ada kata telat. Ya Habib, nasi udah jadi bubur. Kita kasih kabar, bubur juga bisa enak, betul gak? Biar kata dulu kita macem-macem deh, udah maksiat apanya udah kita rasain. Nggak ada kata telat, buat taubat. Iya, ntar masuk lagi. Imam Nawawi. Siapa sih itu Imam Nawawi? Gimana kebiasaan Imam Nawawi? Imam Nawawi terkenal sehariannya kana la yadkhulul hammam wa la ya'kul fil yawm wa laila illa akala wahidah ba'da al-isya wa la yashrab illa syurbatan wahidatan 'inda sahur wa la yashrab al-mubarrad bithalat wa lam yatazawwaj. Imam Nawawi kebiasaannya itu dalam sehari semalam, dalam satu hari semalam 24 jam enggak masuk kamar mandi dan enggak makan kecuali satu waktu. Jadi Imam Nawawi itu sehariannya ke kamar mandinya cuma sekali dalam sehari dan makannya cuma sekali setiap habis isya. Itu jadi setiap habis isya Imam Nawawi makan dan masuk kamar mandi. Kok bisa? Bisa. Ini ulama, masya Allah, betul-betul beliau menjaga waktunya. Waktu adalah emas. Kalau kita ada emas adalah waktu. Dibalik imam kita dulu, Rasulullah dulu, waktu adalah emas, masya Allah. Betul-betul menjaga daripada waktunya. Iya, lu asik bener kalau bisa goreng. Ya, apa lanjutin, tapi selama. Imam Nawawi sehari semalam, coba kita bayangin, makannya sama ke kamar mandinya cuma sekali. Kalau kita dikit-dikit beser dulu kamar mandi. Nawawi enggak, cuma habis isya doang ke kamar mandi. Wala yashrab illa syurbatan wahidah inda sahur. Dan Imam Nawawi itu enggak minum sehari semalam kecuali sekali minum doang. Waktunya di sepertiga malam. Jadi Imam Nawawi makannya sekali, minumnya juga sekali. Dan di sini ada faedah. Kalau kita mau punya badan kuat, sehat, habis makan jangan langsung minum. Habis makan jangan langsung minum. Al-Fakir waktu masih mondok di Hadramut itu sama teman-teman begitu. Habis makan jangan langsung minum, itu badan ngerasa enak. Iya, kasih selang waktu setengah jam gitu. Kecuali lu keselak, baru minum langsung, jangan dibiarin. Keselak mau minum, tapi kalau nggak keselak baik-baik aja. Habis makan jangan langsung minum. Kalau mau sebelum makan minum dulu. Kalau habis makan langsung minum, pasti ntar bawaannya lemes, pengen rebahan aja. Tapi kalau habis makan nggak langsung minum, ntar 15 menit dah minimal.
Kalau bisa setengah jam baru minum air putih. Jangan minum yang warna-warna dulu, minum air putih. Itu bikin badan kita jadi sehat. Bikin jadi sehat. Jaga kesehatan kita. Jaga yang mahal dengan yang murah. Jaga kesehatan dengan jangan makan sembarangan, itu kayak gitu. Bangun tidur minum air 2 gelas minimal. Jaga tuh kesehatan kita. Air kan murah. Kesehatan mahal. Jaga yang mahal dengan yang murah. Coba kalau udah sakit, ya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita semuanya sehat afiat semua. Amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakit. Amin. Insya Allah yang sakit itu penyakitnya jadi pelebur dosa-dosanya. Dosa-dosanya jadi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sifatuhu kana radhiyallahu ta'ala anhu zahidan wara'an katsirus sahur fil ibadah wa tasnif amaran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar. Sifatnya Imam Nawawi adalah Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang zuhud, ahlu ibadah, wara, sangat memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Sama sekali nggak ngerjain yang haram, takut sama yang haram, takut sama yang makruh. Dan banyak bergadang. Imam Nawawi banyak bergadang, tapi bergadangnya nggak kayak kita. Kalau kita bergadangnya ngapain? Ngerokok, ngegangguin ngopi, sambil ngeteh, sambil nongkrong sama teman-temannya. Tapi Imam Nawawi enggak, bergadangnya fil ibadah, buat ibadah, buat tasnif, ngarang kitab-kitab. Amrun bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Menyuarakan yang ma'ruf. Menyuarakan apa yang diajarkan, yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah daripada kemungkaran. Berkat daripada mujahadahnya, perjuangannya Imam Nawawi, maka jadilah Imam Nawawi seorang ulama besar dan karangannya banyak, karangan kitabnya banyak. Di antaranya yang terkenal adalah Kitabul Azkar, terus kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, terus kitab Riyadhus Shalihin, terus kitab ini juga yang terkenal dibaca di pondok-pondok pesantren, kitab Arba'in Nawawi. Tuh, kitab-kitabnya Imam Nawawi. Wafatuhu tufi radhiyallahu ta'ala anhu fi Maskat ra'su nawa lailal arbi'a fi 24 Rajab sanah 76 wa 600 wa tufi umruhu 45 Udufina bin Nawawi rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Imam Nawawi terus meninggal pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Tadi Imam Nawawi lahirnya 613, meninggal 676. Umurnya jadi 45. Jadi Imam Nawawi itu nggak tua masih nggak tua banget, masih asyik. 45 tahun Imam Nawawi udah meninggal. 45 tahun udah meninggal, tapi udah jadi, masya Allah, waktunya luar biasa. Seorang ulama besar yang kitabnya padahal meninggal udah 800 tahun, udah 800 tahun yang lalu, tapi kitabnya masih ada sampai sekarang di seluruh dunia. Ini bukti sungguh-sungguhnya beliau, kejujurannya beliau dalam menuntut ilmu dan menyampaikan dakwah lillah wa fillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, bukti ikhlas beliau. Dan Imam Nawawi semasa hidupnya belum pernah menikah. Ini bukan berarti ntar dikirim mau kawin, jangan, itu bahaya. Imam Nawawi meninggal 45 tahun dan belum menikah. Dan kita dapat berkahnya Imam Nawawi. Amin. Hadithul awal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Hadis pertama, hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Abu Hurairah
Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah. Kita sering dengar tuh nama Abu Hurairah. Siapa sih Abu Hurairah? Abu Hurairah nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar al-Asah. Namanya Abdurrahman. Namanya banyak, ulama-ulama banyak berbeda pendapat, tapi yang paling betul namanya Abdurrahman bin Sakhar. Aslinya Abu Hurairah tuh orang Yaman. Aslinya orang Yaman. Terus pada saat dia masuk Islam, dia memutuskan hijrah ke Madinah dan tinggal bersama Rasulullah SAW. Setelah Abu Hurairah hijrah, setelah Abu Hurairah masuk Islam, dia tekadkan hatinya, seluruh jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya. Ditinggalin semuanya, dia betul-betul hijrah untuk Allah dan Rasul. Kenapa disebut Abu Hurairah? Annahu qala kuntu ahmilu yawman hirra fi kami fara'ani nabi faqala ma hadhihi faqultu hirra faqala ya Aba Hurairah. Disebut Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Jadi bapaknya kucing. Karena suatu hari Abu Hurairah lagi gendong kucing, gendong anak kucing mungkin. Itu kucing ditaruh di kami, ditaruh di sini nih, di sela-sela bajunya. Kucing ditaruh sela-sela bajunya. Rasulullah melihat, penasaran, mahalihi, apa itu wahai Abu Hurairah yang ada di bajumu? Hirrah ya Rasulullah, kucing ya Rasulullah. Lalu sebutin baru, ya Aba Hurairah, wahai bapaknya kucing. Masya Allah. Ini Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Padahal Abu Hurairah itu masuk Islamnya bukan dari Rasulullah masih di Mekah. Pada saat Rasulullah udah hijrah. Tapi Abu Hurairah bisa hafalan hadisnya paling banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Sampai diriwayatkan Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sekitar 5.374. 5.374 hadis yang diriwayatkan dari lisannya Abu Hurairah. Ini kalau kita mendengar daripada hadis Rasulullah, kita bayangkan itu hadis dulu pernah disebut sama Nabi kita Nabi Muhammad. Itu hadis dulu pernah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Jangan kita lebih kenal perkataan orang-orang yang terkenal yang sekarang. Perkataan artis-artis ngomong apa yang kita kenal. Artis-artis pakai baju apa yang kita tiru. Pemain bola ngelakuin apa kita tiru. Tapi kita lupa yang harus lebih kita tiru, yang harus kita lebih dengar, yang harus kita lebih hafal perkataannya adalah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Abu Hurairah tuh bahasanya tuh rakus sama ilmu. Kita juga harus gitu, rakus sama ilmu. Sampai suatu hari Abu Hurairah nanya sama Rasulullah, gila ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atik yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu di yaumal qiyamah? Dijawab sama Rasulullah, laqad dzanantu ya Aba Hurairah anna la yas'aluni an hadzal hadits ahad awalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadits. Udah aku sangka wahai Abu Hurairah, pasti kau bakal bertanya seperti ini dan gak ada yang mendahului pertanyaanmu. Gak ada yang nanya kayak begini kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah yang paling pertama bertanya sama Rasulullah. Akhirnya jawab sama Rasulullah, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat aku nanti di akhirat adalah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafasihi.
orang yang paling berhak mendapatkan syafaat aku nanti di akhirat adalah orang yang mengucapkan, yang banyak mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas di dalam hatinya dan seluruh raganya. Jadi dia ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallahnya tiada Tuhan selain Allahnya, bukan hanya di lisannya saja, melainkan dari dalam hatinya dia ucapkan juga, dan seluruh tubuhnya juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan siapa yang melakukan tersebut, huwa as'adun nas bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikhlas banyak ucap la ilaha illallah, dialah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita banyakin daripada banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan cuma kita baca la ilaha illallah tapi kita nggak baca Muhammadur Rasulullah. Baca juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, Masya Allah, luar biasa. Kenapa sih Abu Hurairah ilmunya luar biasa? Karena beliau ternyata didoain sama baginda Nabi besar Muhammad. Didoain Abu Hurairah itu didoain sama Nabi Muhammad. Suatu hari Abu Hurairah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat ilmu yang manfaat. Diaminin sama Nabi Muhammad. Akhirnya dia dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang banyak, sampai hadisnya itu tadi 5 ribuan. Dan Abu Hurairah adalah seorang anak yang bakti sama orang tuanya. Jadi nggak ada orang hebat melainkan dia taat dan bakti kepada orang tuanya. Ingat tuh, nggak ada orang yang hebat pasti dia hebat juga dalam menjaga hati ibunya, menjaga hati bapaknya, menjaga hati gurunya, menjaga hati orang tuanya. Abu Hurairah suatu hari sama teman-temannya, para sahabat yang lain lagi kelaparan Abu Hurairah akhirnya dikasih satu-satu sama Nabi Muhammad 2 buah korma. Satu-satu Abu Hurairah sama sahabat dikasih 2 buah korma. Tapi sama Abu Hurairah itu 2 buah korma, yang satunya dimakan, yang satunya lagi disimpan. Padahal lagi lapar banget, tapi yang satunya dimakan, satu lagi disimpan. Sama Nabi Muhammad tanya, kenapa disimpan tuh yang satu, nggak dimakan dua-duanya? Bahasa kita begitu. Ya Rasulullah, ini yang satu aku makan buat naik perut aku, dan yang satu lagi buat aku kasih ke ibuku. Nggak lupa Abu Hurairah sama ibunya. Ibunya dulu seorang kafir. Ibunya dulu kafir. Sebelum masuk Islam, ibunya sering caci maki Rasulullah, sering ngata-ngatain Nabi Muhammad. Sampai suatu hari caciannya luar biasa, ngatain Nabi Muhammad luar biasa, sampai Abu Hurairah sakit hati dan nangis. Nangis Abu Hurairah berjerit-jerit lari ke hadapan Rasulullah, ngaduin perihalnya bahwa ibunya mencaci maki Rasulullah. Abu Hurairah sedih, nggak mau ibunya, orang yang paling dicintainya, mencaci maki baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya sama Nabi Muhammad didoain, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah ibu Abu Hurairah. Akhirnya berkat doanya Rasulullah, ibunya Abu Hurairah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Habis didoain kayak gitu, Abu Hurairah pulang, pas mau masuk rumah sama ibunya dari dalam dibilang, "Jangan masuk. La tadkhul bab, jangan masuk dalam pintu." Sampai ibunya keluar dari pintu, itu ibunya sudah pakai kerudung dan badannya sudah tertutup dan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkat doa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah Abu Hurairah. Satu kisah lagi, Abu Hurairah suatu hari lagi kelaparan, lapar banget. Ini kisah sudah sering kita dengar. Abu Hurairah lapar sampai bingung. Akhirnya keluar Abu Hurairah. Keluar di depan masjid, Abu Hurairah duduk di tempat orang yang sering lewat nggak lama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diajak ngobrol sama Abu Hurairah, dikasih pertanyaan. Abu Hurairah nanya sama Abu Bakar Siddiq bukan berharap dijawab, berharap diajak makan. Tapi Abu Bakar Siddiq nggak paham. Abu
Abu Hurairah nanya, dijawab sama Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq jalan begitu aja. Habis itu datang yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab juga ditanya sama Abu Hurairah tentang perihal agama. Ditanya begini sama Sayyidina Umar bin Khattab, dijawab rapi. Cuman Abu Hurairah bukan ngarepin jawaban, ngarepin dikasih makan karena lagi kelaparan. Akhirnya yang ketiga nggak lama dari situ datang manusia yang mulia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Belum Abu Hurairah nanya, Nabi udah tahu nanti lagi kelaparan, ikut aneh. Diajak ke rumahnya Nabi Muhammad, dikasih satu bejana susu murni, dikasih satu tempat. Dulu kan masih pakai tempatnya begitu, dikasih susu sama Nabi Muhammad. Tapi sama Nabi Muhammad nggak langsung suruh diminum. Nabi Muhammad perintah Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, itu ahlu sufa. Wahai Abu Hurairah, panggil teman-temanmu dari ahlu sufa atau ahlu kufa. Abu Hurairah bingung. Ya, di dalam hatinya tuh bingung. Kenapa Rasulullah nggak suruh aneh minum dulu? Aneh lagi kelaparan, lagi kehausan, malah suruh panggil teman-teman aneh. Padahal itu teman-temannya para sahabat yang tinggal di masjidnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu kurang lebih 2000 orang. Itu susu cuma satu bejana doang, kurang lebih gede dari ini dikit. Segini dikasih minum buat 2000 orang. Pakai logika kita nggak cukup. Beda sama logikanya Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai seluruh sahabat yang ada di situ datang di hadapan Rasulullah, diminumin satu-satu sama Rasulullah, 10 diminumin sama Rasulullah, semuanya udah minum, baru tinggal Rasulullah berdua sama Abu Hurairah. Baru Rasulullah perintahin, isyrab ya Abu Hurairah, minum wahai Abu Hurairah. Minum Abu Hurairah. Isyrab ya Abu Hurairah, minum wahai Abu Hurairah. Zid, tambahin lagi, minum terus. Minum lagi sama Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah, "Khalas ya Rasulullah, getar cawet, aku udah kenyangan minum, udah gak ada tempat lagi di lambungku." Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru habis Abu Hurairah minum, baru Nabi Muhammad SAW minum. Masya Allah. Ini kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang agung. Itu Abu Hurairah tinggal sama sahabat-sahabat yang lain yang ada di Masjid Nabi Muhammad, Masjid Nabawi. Semua sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, kalau mereka lapar berarti keluarga Nabi dan Nabi Muhammad juga lagi kelaparan. Kalau mereka makan berarti Nabi dan keluarganya juga makan. Nabi Muhammad dan keluarganya senang, mereka juga senang. Nabi Muhammad dan keluarganya nahan batu, pakai batu perutnya diikat. Mereka, para sahabat juga diikat perutnya pakai batu. Cuman mereka diikat perutnya pakai batu, cuman satu batu. Nabi Muhammad diikatnya pakai 2 batu. Lebih dahsyat perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Sedikit masuk ke hadis, karena kalau kelamaan dengar juga nih, kuping manusia itu nggak bisa kurang lebih dari 40 menit. Lebih dari 40 menit atau lebih dari 1 jam itu pantat udah mulai panas. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, percuma. Iya, udah pegel. Ini kalau nggak malu juga mungkin udah ada yang selonjoran. Kata Nabi Muhammad, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak melihat dari tubuhmu dan enggak melihat dari rupamu, melainkan yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Allah enggak lihat dari rupa kita, Allah enggak lihat dari tubuh kita, Allah enggak lihat dari lemah kuat kita, Allah enggak lihat dari kaya miskin kita, Allah enggak lihat dari jabatan kita, Allah enggak lihat kita itu siapa, Allah enggak lihat cantik tampan kita, jelek kita, pesek kita, mancung kita, Allah enggak lihat mobil kita, Allah enggak lihat rumah kita, Allah enggak lihat harta kita, Allah enggak lihat semua yang kita miliki di dunia. Walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala
hati-hati kita dan amal-amal kita. Boleh banyak ibadah, tapi yang dilihat sama Allah hatinya. Apakah ikhlas dalam beribadahnya? Kalau banyak ibadah tapi tidak ikhlas, itu semua ibadahnya melayang begitu aja. Tapi kalau ikhlas, biar tapi ibadahnya sedikit. Istiqomah, sholat duha cuma 2 rakaat, tapi dia istiqomah, khairun min alf karomah, lebih afdal dari 1000 karomah. Al istiqomah wa ingil afdal min ghairi. Istiqomah biar terus sedikit lebih afdal daripada nggak istiqomah. Jadi Allah, jadi hati-hati kita, ingat semua yang kita miliki di dunia nggak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan hati kita yang ikhlas, yang sidik, jujur, betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin anzuru ila qulubikum wa a'malikum ay fa aslihu a'malakum wa qulubakum fala taj'alu himmatukum muta'alliqah bil badan wal mal. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala melihat dari hati-hati kita dan amal-amal kita. Maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, fa aslihu a'malikum, maksudnya kita suruh memperbagus daripada amal kita, memperbagus kualitas hati kita. Fala taj'alu himmatakum muta'alliqah bil badan wal mal. Jangan kita jadikan pikiran kita, kepusingan kita cuma berkaitan dengan harta atau urusan dunia, tapi pusingin juga kita tentang urusan akhirat. Kita banyak mikir gimana caranya hidup enak, tapi kita sibukin juga mikir gimana caranya ntar mati enak. Takut, hadirin, di dalam hati kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita bekerja atau berusaha, punya usaha dagang dan lain sebagainya, hadirin di dalam hatinya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai yang kita ambil itu duit riba atau duit yang haram, karena satu suapan yang riba atau satu suapan yang haram masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam perut istri kita, orang-orang kita nafkahi, masuk ke dalam perut anak kita. Ya Allah, itu dampaknya sangat luar biasa. Tapi kalau yang kita masukin ke dalam perut kita, perut istri kita, perut anak-anak kita adalah makanan yang halal, Masya Allah, maka jadi bercahaya itu tubuhnya. Walhasil annal isabah wa tagrib laysa bi'tibari al-a'mal al-zahir wa innama hiya bi'tibari ma fil qalb wa huwa min nahwi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb wallahu a'lam. Intinya yang jadi patokan, yang jadi tujuan bukan banyaknya kita ibadah begitu aja, tapi yang jadi patokan dan tujuannya adalah bagaimana ibadah. Laisa kam rak'ah gad raka'ta walaysa kam sujud gad sajadta walaysa kam salah gad salaita. Bukan berapa banyak salat kita salat, bukan berapa banyak sujud kita sujud, bukan berapa banyak ruku kita ruku, walakin kaifa salat, kaifa raka'ta, wa kaifa sajadta. Tapi yang jadi patokan gimana salat kita, bagaimana sujud kita, gimana ruku kita. Kita lihat Rasulullah, gimana Rasulullah kalau sujud. Rasulullah Nabi kita kalau sujud bukan sekedar jidatnya sujud, melainkan kita bayangkan pada saat itu kita sujud, di hadapan kita ada Allah, seluruh tubuh kita ikut sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh tubuh kita sujud takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan amal zahir yang dilihat sama Allah, tapi amal batin yang dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita baik, seluruh tubuh kita baik. Kalau hati kita buruk, seluruh tubuh kita
kita juga buruk. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita bercahaya. Allah hidupkan cahaya hati kita yang kadang suka mati. Allah berkahi rezeki kita dengan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang gak ada siksa, Setelahnya kita tutup majelis ini dengan talqin dan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah jadikan nanti di akhir hayat kita ketika kita mau mati, lisan kita nggak berat mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah bersihin penyakit hati kita, Allah bersihin penyakit zahir batin kita yang kadang kita suka dungu sendiri, kadang kita suka marah sendiri, kadang kita suka nggak bertahan sendiri, kadang kita suka cerewet sendiri, yang kadang kita suka gampang marah sendiri, yang kadang kita gampang kesinggung. Mudah-mudahan semua penyakit hati kita yang suka hasut, yang suka iri dihilangin sama Allah Subhanahu wa taala. Diganti dengan hati yang sabar, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang murah senyum, dengan hati yang dermawan, dengan hati yang jujur, ikhlas lillahi ta'ala. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. Sabit guru pada anda di kota api, tetapkanlah hati kami dan mata kami dalam taat dan api kepada-Mu ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Kita ajak saudara kita, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita malu untuk duduk di amal surga, duduk di majlisnya Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua yang kita lakukan di pagi hari ini adalah bekal kita untuk kita menuju dalam surga Subhanahu wa taala. Ajak juga anak kita, keponakan kita, biar dari kecil betah duduk di taman surga, biar dari kecil yang dia baca adalah sholawat, dari kecil yang dia baca adalah zikir, dari kecil yang dia dengerin adalah Al-Quran, dari kecil yang dia langkahin kakinya adalah taman surga, biar nanti udah gedenya terus begitu jadi orang yang baik. Ini saja yang dapat aku sampaikan. Minta maaf kalau ada salah kata atau kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.